Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Asrul di channel YouTube saya sendiri. Dan pada kesempatan kali ini saya bakalan ngebahas bagaimana caranya ngerawat drone dan juga baterainya biar tetap awet. Mana tahu teman-teman punya waktu ataupun kesibukan yang super sibuk sehingga membuat teman-teman tidak sempat untuk menerbangkan drone yang telah teman-teman beli. Bisa jadi dalam waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan seterusnya. Tonton terus video ini, kita bakalan kupas sampai dengan tuntas cara merawat drone dan baterainya jika sudah lama tidak digunakan. Tapi sebelumnya, kita intro dulu. Oke teman-teman, masih tetap stay tune kan di channel YouTube kita. Buat teman-teman yang baru aja nongol di channel YouTube saya, jangan lupa tombol subscribe-nya dan jangan lupa tombol like-nya. Dan jika ada kritikan ataupun saran yang membangun, silakan teman-teman ketik langsung di kolom komentar. Apakah itu berisi pertanyaan, kita bakalan coba jawab. Oke, untuk masalah drone, kalau memang teman-teman udah lama nggak pernah terbang ataupun sibuk, itu cara menyimpannya sangat mudah. Yang pertama yang harus teman-teman pastikan, teman-teman harus membersihkan semua bagian drone dari debu. Apakah itu di bagian gimbalnya, kemudian di bagian dalam drone. Nah, tempat baterainya. Ini yang biasanya terserap debu-debu halus. Itu pun kalau logikanya, debu-debu halusnya masuknya lewat sini. Jadi cara membersihkannya sangat mudah. Teman-teman tidak perlu menggunakan kompresor. Karena memang ada di sebagian channel YouTube yang memberikan referensi atau rekomendasi itu memakai kompresor. Tapi kalau saya pribadi, jika kita menggunakan kompresor, yang pertama untuk gimbalnya ini rentan patah takutnya. Harga gimbal udah cukup mahal sekarang. Yang kedua, fleksibel yang di dalam ini takutnya ada yang kecil-kecil patah karena kompresor kan daya untuk semprotan anginnya itu lebih besar. Jadi mendingan teman-teman pakai pipet plastik biasa aja. Cuman diusahakan jangan sampai di dalamnya nih basah kan, karena kan kita tiup manual aja ya, kira-kira aja nanti gitu. Udah, setelah teman-teman bersihkan debu-debunya mulai dari gimbal sampai dengan di dalamnya tempat baterainya, kemudian ini yang paling penting, teman-teman harus merawat baterainya. Misalkan saya memakai DJI Mavic Mini yang combo dengan charger hook yang seperti ini. Diusahakan teman-teman baterainya dihabisin dulu, kita fly dulu sampai habis. Kira-kira baterainya bisa tinggal 20% atau 15%. Tujuannya kenapa? Jika dalam waktu sebulan, 2 bulan atau lebih teman-teman tidak menerbangkan drone ini, jadi baterainya tidak kembung. Itu yang pertama. Dan teman-teman udah tahu sendiri kalau memang memakai drone, harga per baterainya aja udah berapa sekarang. Nah, jadi untuk lebih awetnya caranya seperti itu. Jadi diusahakan baterainya tidak perlu dicas. Kalau memang masih ada baterai sekitar 80%, 70%, mendingan teman-teman fly aja dulu. Jadi diusahakan habisnya tinggal sekitar 20%. Insya Allah aman. Karena kenapa? Baru-baru ini mungkin 3 bulan yang lalu saya nyimpan drone ini ya dengan cara seperti itu. Baterainya saya tinggalin 20%. Kemudian drone-nya saya bersihkan. Sudah 3 bulan dan baru hari ini terpakai kembali. Alhamdulillah masih aman drone-nya. Jadi tidak ada masalah, tidak ada kendala apa-apa. Dia bisa terbang dengan aman seperti sedia kala tanpa kekurangan sedikit pun. Mungkin untuk cuplikan video yang kita terbangkan setelah 3 bulan drone-nya kita simpan di dalam box, bakalan saya sisipkan di video yang satu ini. Ini hasilnya.
tahun 3 bulan ya kemarin, berarti hitungan saya kalau tidak salah sekitar 3 bulan bisa lebih saya tidak menggunakan drone, tapi baterainya tidak kembung, masih seperti biasa, tidak kembung ya. Kapasitas baterai drone-nya tiga-tiganya tidak kembung. Ini saya nampakin semua masih aman. Nah ini tiga-tiganya aman, tidak kembung. Jadi diusahakan baterainya kalau memang disimpan dalam waktu lama, mungkin tidak fly, tidak terbang, itu diusahakan baterainya 20% aja disimpanannya. Kemudian untuk masalah drone-nya, gimbalnya juga tidak bermasalah. Hari ini baru saya pakai kembali setelah 3 bulan, dikarenakan ada kesibukan pekerjaan saya tidak menggunakan drone. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri, yang penting dibersihkan aja. Dia yang berefek ke gimbal ini cuman debu-debu halus, karena dia bisa mempengaruhi gimbal ini pas terbang nge-lag dia. Nge-lag bisa mutar-mutar sendiri, mungkin di remote controlnya bakalan muncul. Kemudian tips berikutnya, oke kita tutup dulu biar aman ya. Pokoknya kalau gimbalnya diusahakan jangan sampai berdebu. Oke. Kemudian begitu juga dengan baterai remote control, itu diusahakan tidak perlu full, tinggal 1 bit putihnya aja udah oke. Teman-teman bisa nyimpan dengan baik, dibersihkan aja debu-debunya, karena sangat berefek ya. Debu-debu halus itu sangat berefek kepada drone, remote control, dan juga balistik untuk di dalamnya nih, untuk di dalam drone-nya. Mungkin itu saja tipsnya. Jika teman-teman punya case yang lain, silakan tanyakan di kolom komentar. Dan kedepannya bakalan kita buat videonya langsung sesuai dengan pertanyaan teman-teman. Mungkin untuk yang ini, karena saya udah ngerasa sendiri 3 bulan nggak sempat nerbangin apa-apa yang harus saya lakukan, saya akan berbagi share dengan teman-teman di video YouTube channel saya. Buat kalian yang masih pendatang baru, jangan lupa tombol subscribe-nya supaya kalian mendapatkan update video terbaru, apakah itu seputar jalan-jalan di Aceh, dan juga pastinya seputar video untuk pemakaian drone dan juga video drone lainnya. Dan murni semua di channel akun YouTube ini saya menggunakan drone DJI Mavic Mini yang pertama keluar ya. Kalau yang sekarang udah DJI Mavic Mini dengan spesifikasi 4K, yang ini masih 2,7K. Cuma saya udah puas dengan kapasitas videonya di 1080 HD. Jadi udah keren banget ya. Buat teman-teman semua yang masih jadi pilot drone, jangan lupa untuk aturannya, kita punya aturan mainnya, yang penting dijaga aja baik-baik. Untuk cara menjaga drone-nya, ya seperti itu yang saya sampaikan tadi. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih atas tontonannya, jangan lupa tombol subscribe dan like video ini jika menurut kalian bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di video selanjutnya.